Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jud Aulia Rohmah dari kelas 12.1, nomor absen 15. Di sini saya akan membacakan analisis novel yang diadaptasikan menjadi film dengan judul Cinta Subuh. Identitas novel. Judul Cinta Subuh, penulis Ali Farigi, penerbit Coconut Books, tahun 2019, tebal 292 halaman, genre romance novel Islami. Identitas film. Sutradara Indra Gunawan, produser Frederica, penulis Ali Farigi, penata musik Andika Triadi, penyunting Sentot Said, sinematografer Edi Mikel Santoso, tanggal rilis 19 Mei 2022, durasi 112 menit, perusahaan produksi Falcon Pictures. Pengertian. Film ini sudah bisa digolongkan ke dalam novel karena menceritakan kehidupan seseorang dan sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan perilaku dari setiap pelaku serta adanya perubahan nasib pada tokoh utama. Jenis film Cinta Subuh dapat dikategorikan sebagai film romantik karena adanya dialog dan nuansa yang menjurus pada hal yang romantik. Bukti kutipan saat Angga mulai mendekati Ratih. Unsur intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema dari film ini adalah percintaan, terlihat saat Ratih dan Angga pacaran dan menikah. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Dinda Hau sebagai Radinka Atika Wafia atau Ratih. Bukti kutipan saat bertemu Angga di masjid. Yang kedua, ada Rebayang sebagai Rizky Anangga Wijayanu atau Angga. Bukti kutipan saat diputuskan oleh Mira. Yang ketiga, ada Syakir Daulay sebagai Dodi Kori Pratama atau Dodi. Bukti kutipan saat membangunkan Angga untuk sholat subuh. Yang keempat, ada Dimas Seto sebagai Bang Sapta. Bukti kutipan saat memimpin kajian di masjid kampus. Yang kelima, ada Roger Danuarta sebagai Arya Satria Negara atau Arya. Bukti kutipan saat meminta nomor telepon ke Ratih. Yang keenam, ada Kemal Palevi sebagai Gani Iskandar. Bukti kutipan saat bertemu dengan teman-teman Ratih. Yang ketujuh, ada Dini Aminarti sebagai Kak Septi. Bukti kutipan saat menenangkan Ratih setelah putus. Yang kedelapan, ada Cut Meriska sebagai Ralina Taslima Habibah atau Ratih. Bukti kutipan saat mengajak bicara Arya. Yang kesembilan, ada Tengku Anataya sebagai Sinantia Dwi Harsi. Bukti kutipan saat menikah dengan Gani. Yang ke-10, ada Maudi Efrosina sebagai Tari. Bukti kutipan saat Ratih mengenalkan Angga ke temannya. Yang ke-11, ada Adiba Kanza sebagai Agnia. Bukti kutipan saat berada di bengkel Dodi. Yang ke-12 adalah ada Rano Karno sebagai ayah Agnia. Bukti kutipan saat Dodi melamar Agnia. Yang ke-13 ada Yuriko Angelina sebagai Mira. Bukti kutipan saat memutuskan Angga. Yang ke-14 ada Cut Mini sebagai Siti Habibah atau Umi Habibah. Bukti kutipan saat Arya di rumah sakit. 15. Indra Warkop sebagai Rofik. Bukti kutipan saat Angga melamar Ratih. Yang ke-16 ada Indra Jegel sebagai pelayan warung kopi. Bukti kutipan saat Angga dan Ratih menunggu hujan reda. Yang ke-17 ada Daus Mini sebagai jemaah masjid. Bukti kutipan saat mendengarkan ceramah di masjid. Kemudian ada penokohan. Film Cinta Subuh memiliki dua tokoh utama. Yang pertama adalah Rizky Anangga Wijayanu sebagai Angga. Angga adalah sosok yang ceria, humoris, dan mudah bergaul. Ia juga memiliki hati yang baik dan tulus. Angga jatuh cinta kepada Ratih, seorang gadis yang taat beribadah. Angga bertekad untuk menjadi sosok yang lebih baik demi mendapatkan cintanya Ratih. Di kutipan, saat Angga berusaha menepati syarat dengan Ratih. Yang kedua, ada Radinka Atika Wafia atau Ratih. Ratih adalah seorang gadis yang taat beribadah. Ia selalu sholat tepat waktu dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik.
Bukti kutipan adalah saat Rati akan menunaikan sholat duhur di masjid kampus. Selain dua tokoh utama tersebut, film Cinta Subuh juga memiliki beberapa tokoh pendukung, yaitu Ustadz Sapta, sosok yang taat beribadah dan selalu mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Bukti kutipan adalah melarang Rati pacaran dan saat memimpin ceramah di masjid. Yang kedua ada Gani, yaitu sahabat Angga, sosok yang baik hati dan selalu mendukung Angga. Bukti kutipan adalah saat mengajak Angga sholat duhur bersama. Lalu ada Arya, sosok yang taat beribadah dan memiliki latar belakang yang baik, berbakti kepada orang tua. Bukti kutipan adalah ia selalu merawat ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Lalu ada Kak Septi, kakak ipar Rati, sosok yang baik hati dan selalu mendukung Rati, lemah lembut. Bukti kutipan, saat Ratih ketahuan pacaran, Kak Septilah yang selalu mendukung Ratih. Kemudian ada alur. Alur film Cinta Subuh adalah alur maju. Cerita dimulai dari pertemuan Angga dan Ratih, lalu dilanjutkan dengan kisah cinta mereka yang diwarnai oleh berbagai konflik, hingga mereka berdua menikah. Konflik yang muncul dalam film ini adalah konflik antara Angga dan Ratih karena perbedaan latar belakang, konflik antara Angga dan keluarganya, dan konflik antara Angga dan Arya. Kemudian ada latar. Yang pertama, latar tempat, yaitu 1. Rumah Ratih. Bukti kutipan, makan malam keluarga, yaitu dengan Bang Sapta, Kak Septi, dan Ratih. Yang kedua ada masjid kampus. Bukti kutipan saat Ratih dan Angga bertemu. Yang ketiga ada kampus. Bukti kutipan saat Mira memutuskan Angga. Yang keempat ada kos. Bukti kutipan saat Angga bangun kesiangan. Yang kelima ada kafe. Bukti kutipan saat Ratih dan Angga kehujanan, mereka masuk dulu ke dalam kafe. Yang keenam ada rumah sakit. Bukti kutipan saat Arya sedang menemani ibunya. Yang ketujuh ada teras rumah. Bukti kutipan saat Angga dan Ratih putus. Yang kedelapan ada bengkel. Bukti kutipan saat Agnia bertemu dengan Dodi. Yang kesembilan ada ruang tamu. Bukti kutipan saat Arya melamar Ratih. Yang ke-10 ada di depan KUA. Bukti kutipan saat Angga mengajak pacaran Ratih. Yang kedua ada latar waktu. Yang pertama, siang hari. Bukti kutipan saat Ratih dan Angga bertemu. Yang kedua, pagi hari, saat Ratih membangunkan Angga sholat subuh. Yang ketiga, malam hari, yaitu saat Ratih pulang dari kafe setelah hujan. Yang ketiga ada latar suasana. Yang pertama, senang. Bukti kutipan saat Ratih dan Angga menikah. Yang kedua, sedih. Bukti kutipan saat Umi Habibah meninggal. Yang ketiga, kecewa. Bukti kutipan saat Ratih menelpon Angga untuk sholat subuh tetapi Angga tidak mengangkat. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam film ini yaitu sudut pandang orang pertama karena tokoh menyebutkan kata aku, kami, dan saya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang disajikan dalam film ini terbilang ringan dan mudah dipahami sehingga film ini dapat dinikmati di kalangan remaja 13 tahun ke atas. Yang terakhir dari unsur intrinsik yaitu amanat. Yaitu yang pertama, pentingnya menjaga kesucian diri sebelum menikah. Film ini mengajarkan bahwa kita harus menjaga diri dari perbuatan zina, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Yang kedua, film ini menunjukkan bahwa ibadah subuh memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusan, dan dijaga dari godaan setan. Yang ketiga, film ini mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Unsur ekstrinsik yang berisi biografi penulis. Ali Fariki adalah seorang penulis novel muda asal Indonesia.
Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1997 di Jakarta. Ali mulai menulis novel sejak ia masih duduk di bangku SMA. Novel pertamanya, Cinta Subuh, diterbitkan pada tahun 2019 dan langsung menjadi bestseller. Novel ini juga telah diadaptasi menjadi film pada tahun 2022. Ali Fariki dikenal dengan novelnya yang bergenre religi romansa. Novelnya sering mengangkat tema cinta dan kehidupan remaja muslim. Selain Cinta Subuh, Ali Fariki juga telah menulis beberapa novel lain, seperti Teruntuk Cintaku yang Terpendam 2020, Di Atas Langit yang Sama 2021, dan Selimut Kuning 2023. Ali Fariki merupakan salah satu penulis novel muda di Indonesia yang paling populer saat ini. Novel-novelnya telah dibaca oleh jutaan orang dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Selanjutnya, struktur. Yang pertama adalah abstrak. Angga, mahasiswa laki-laki yang jarang sholat tepat waktu, jatuh cinta kepada Ratih, perempuan muda, cerdas, dan religius yang tidak pernah mengharapkan laki-laki seperti Angga mampu mencuri hatinya. Yang kedua, orientasi. Saat adegan Angga dan Mira putus, kemudian Arya diajak Gani ke masjid dan setelah itu bertemu dengan Ratih. Yang ketiga, komplikasi. Saat Angga dan Ratih resmi berpacaran. Yang keempat, ada evaluasi. Saat Ratih dan Angga ketahuan pacaran oleh Ustadz Sabta, lalu mereka putus dan Ratih menerima lamaran Arya. Yang kelima, resolusi. Angga berubah menjadi lebih baik dan setelah itu melamar Ratih dan Ratih menerima lamaran dari Angga. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Yang keenam, koda. Pesan yang dapat diambil dari film Cinta Subuh tersebut adalah mengajarkan bahwa berpacaran dilarang dan mengajarkan untuk tidak berbohong. Pentingnya sholat subuh, karena sholat subuh merupakan cerminan hidup disiplin dan persahabatan yang baik selalu mendukung hal baik. Kebahasaan yang pertama adalah ungkapan. Bukti kutipan, hubungan kita ini seperti benang kusut Angga. Aku nggak tahu harus bagaimana, ucap Ratih kepada Angga. Yang kedua ada peribahasa. Bukti kutipan, tiada gading yang tak retak Angga. Aku juga punya kekurangan, ucap Ratih kepada Angga. Yang ketiga ada majas. Yang pertama, majas hiperbola. Bukti kutipan, mataku terasa kelilipan ketika melihat kecantikanmu. Tanganku di belakangmu. Diam, jangan bergerak. Lihat tanganku ke depan sambil menyatakan sarang yeo. Yang kedua, majas litosis. Bukti kutipan, saya hanyalah perempuan biasa. Mengapa kamu yakin aku bisa bersanding denganmu? Yang ketiga ada majas metafora. Bukti kutipan, lihatlah di depan kita, kantor KUA. Dan inilah janji ikatan keseriusan dariku, terimalah cincin dariku. Yang keempat ada majas paradoks. Bukti kutipan, hatimu dan tatapanmu kelihatan bukan untukku. Inilah alasanku untuk mengakhiri hubungan ini. Yang kelima ada majas ironi. Bukti kutipan, kamu jangan pacaran, karena itu buang-buang waktu dan menjadi godaan setan untuk melabui pikiran manusia ke jalan yang sesat. Selanjutnya ada nilai. Yang pertama ada nilai moral. Contoh nilai moral yaitu pantang menyerah. Bukti kutipan, saat Dodi menjalankan syarat 40 hari sholat subuh di masjid. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu tolong menolong. Bukti kutipan, saat Dodi membantu membangunkan Angga agar bisa sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga ada nilai budaya, yaitu budaya Indonesia. Bukti kutipan, saat Angga dengan ayahnya ke rumah Ratih dengan tujuan melamar Ratih.